Shalom dan selamat pagi kepada anda yang berada di rumah. Dan pada pagi ini sekali lagi kami bersyukur kerana anda telah memilih untuk beribadah bersama kami di SIB Alam Mesra secara online melalui Facebook dan juga melalui channel YouTube SIB Alam Mesra. Pada bulan ini seperti yang telah diumumkan pada minggu lepas, tema pada bulan Ogos adalah gereja anda, keluarga anda. Dan tema khotbah yang akan disampaikan pada hari ini adalah gereja komuniti orang percaya. Dan beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan bagi kita semua, seperti kebiasaan di SIB Alam Mesra, pada setiap Ahad yang kedua, kita akan bersama-sama bersekutu melalui perjamuan kudus dan anda yang berada di rumah, sila sediakan roti dan juga air anggur supaya kita dapat bersama-sama menikmati persekutuan bersama melalui perjamuan kudus pada pagi ini. Dan juga saya ingin umumkan bahawa di SIB Alam Mesra kita mengadakan persekutuan doa pada setiap hari Jumaat. Dan jika anda ingin bersama dan saya mendorong untuk bersama-sama terlibat di dalam persekutuan doa ini, anda boleh mendapatkan link tersebut melalui WhatsApp grup SIB Alam Mesra. Pengumuman yang terakhir adalah selepas kebaktian pada pagi ini, pada pukul 12.30 kita akan mengadakan Bible Study melalui aplikasi Zoom yang akan disampaikan dan dikendalikan oleh Pastor Kusam pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kerana telah memilih untuk bersama-sama dalam ibadah bersama dengan kami di SIB Alam Mesra. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda semua yang mengikuti ibadah secara atas talian SIB Alam Mesra One Borneo. Dimanapun anda berada, di rumah kah, di tempat kerja kah, di mana-mana sekalipun. Saya percaya kasih Tuhan yang telah menyatukan kita untuk bersekutu, beribadah secara atas talian pada pagi hari ini. Ada amin saudara? Haleluya. Mari pada pagi hari ini sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk fokuskan hati kita di hadapan Tuhan. Mengatakan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas apa yang telah dilakukan kepada kita pada hari-hari yang sudah berlalu. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memuji dan bersyukur sekali lagi karena kami dapat datang di hadapan Engkau secara bersama-sama walaupun dipisahkan oleh pelbagai tempat. Tapi kami berkumpul secara atas talian pada pagi hari ini dengan satu tujuan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami mau mengucap syukur sekali lagi atas penyertaan Engkau yang sungguh nyata kepada setiap kami atas hari-hari yang sudah berlalu. Dan kami ada seperti apa yang kami ada pada pagi hari ini pun Tuhan. Itu semua adalah karena kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa.
Dan apapun yang sedang berlaku di sekeliling kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar keadaan kami Tuhan. Tapi kami mau terus memilih untuk memuji Engkau, bersyukur senantiasa di hadapan Engkau Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Berkati setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Mohon Roh Kudus terus berkarya dalam setiap hati dan setiap pribadi yang ada bersama pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Amin. Haleluya. Dan mari sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita percaya dalam hati kita, mari kita katakan itu dengan suara kedengaran melalui pengakuan dari mulut kita. Amin. Mari kita mengatakannya secara bersama-sama. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penatalayan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan kepada kiri dan kanan Anda, ya, inilah yang saya percaya. Haleluya. Dan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk memuji, menyembah Dia. Kita datang di hadapan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita bersorak bagi Dia pada pagi hari ini. Bebaskan dirimu untuk memuji dan menyembah Dia. Datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Teruskan bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria.
sembah bagi Tuhan. Kita nyatakan Dialah yang terbesar, Dialah yang termulia. Haleluya. Ada amin? Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Teruskan bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami datang memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biar sekalian bernafas memuji menyembah Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkatkan tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dan mari pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, ini kami anak-Mu, dan sekali lagi kami mau datang kepada Engkau pada saat ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan di atas segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan walaupun dalam keadaan-keadaan yang sukar dan tidak menentu di sekeliling kami pada saat ini Tuhan, tangan Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami Bapa. Oleh itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merelakan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau membukakan hati kami Bapa untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau mengembalikan pengucapan syukur kami Bapa melalui persembahan kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Berkati setiap tangan yang sudah memberi maupun yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati dengan berkat yang sama. Karena kami percaya berkat Tuhan sentiasa mengiringi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anda boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui online transfer ke akaun SIB Alam Mesra seperti yang tertera di skrin Anda sekarang. Dan pada musim pandemik ini kita tidak dapat bersalaman, kita tidak dapat berjabat tangan, tapi kasih Tuhan telah menyatukan kita. Jadi mari kita mengangkat pujian ini, karena kita adalah keluarga besar dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tanganmu dimanapun Anda berada. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Berada, mari kita angkatkan pujian ini di hati kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tanganmu. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya benar Bapa, kami merupakan anggota keluarga di dalam kerajaan-Mu.
Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menunjukkan hati kami, memfokuskan hati kami untuk datang di hadirat Engkau. Karena Engkau tetap Allah yang menyertai kami dalam apa keadaan sekalipun, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan dan Engkau tetap Allah. Mari kita isytiharkan kebesaran Tuhan, karena Tuhan setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
sungguh ku sembah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang. Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua dimanapun engkau dan kamu berada. Kita akan teruskan ibadah kita pada pagi ini melalui perjamuan kudus. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, agunglah Engkau, datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga, seperti di sorga seadanya. Terima kasih karena kesempatan pada pagi ini Tuhan untuk memperingati salah satu sejarah yang sangat penting di dalam sejarah manusia, di mana kami memperingati sekali lagi tentang karya penyelamatan-Mu di salib kayu dalam ibadah perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan. Sertai kami semua, berkati kami semua, walaupun kami tidak layak menerimanya, tapi bersandarkan kepada balas kasihan-Mu. Kami memohon ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi ini, sebelum saya membawa kita untuk memulakan perjamuan kudus ini, saya ingin mengkongsikan sedikit tentang latar belakang atau sedikit sebanyak fakta tentang perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini merupakan lanjutan kepada Paskah atau Paskah versi kedua kepada Paskah pertama yang berlaku pada 3.000 lebih tahun yang lepas di Mesir, apabila Tuhan membawa keluar umatnya Israel dari tanah Mesir dengan tangan yang gagah dan perkasa. Yesus memperingatkan kita agar membuat ini untuk memperingatkan kita tentang karya penyelamatan yang terbesar versi kedua, apabila anak domba Allah yang tidak bercacat dikorbankan di salib Golgota untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari malaikat maut, yaitu hukuman dosa di api neraka. Di dalam teks pembacaan kita yang kita biasa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 terdapat ungkapan begini di dalam ayat 24. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan selepas itu dia juga mengatakan tentang minuman cawan ini. Dia bilang inilah atau cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tidak dikatakan bahwa cawan ini mengandungi air yang melambangkan darahku. Tidak. Ini adalah cawanku yang merupakan perjanjian baru dengan kamu, dimeteraikan oleh darahku. Tetapi berikutnya dikatakan
kamu meminumnya. Setiap kali kamu meminumnya, artinya ada air anggur atau air di dalamnya yang harus diminum. Tetapi di dalam teks pembacaan kita yang saya hanya ingin imbas bagi kita, oleh karena terlalu banyak, terdapat ungkapan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 30 dan seterusnya, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, ayat 35 pasal 6, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan seterusnya ayat 48. Bukan saja roti yang hidup, tapi roti ini turun dari surga. Turun dari surga, dan akhirnya dalam ayat-ayat berikutnya Yesus mengatakan secara langsung bahwa Dia adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Dan ini membuatkan orang-orang Yahudi lebih bertambah bingung lagi. Sehingga ada pertengkaran di antara mereka, mengatakan seakan-akan menuduh Yesus itu hilang akal. Oleh karena mereka tahu semua siapa dia punya keluarga di Nazaret atau di Galilea. Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah roti yang hidup. Maka bermula daripada itu, orang-orang Yahudi ada yang mula tidak percaya kepada dia. Lebih daripada itu, yang menambah mereka marah kepada Yesus ialah Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup." Jadi kalau tidak kamu memakan roti yang hidup itu, kamu tidak akan ada kehidupan kekal. Ditambahkan lagi bahwa roti yang maksudkan dia itu adalah tubuhnya, dagingnya, dan darahnya. Dan dia katakan bahwa tubuhnya adalah roti, dan seperti begitu juga dengan darahnya adalah minuman yang kedua-duanya perlu dimakan dan diminum untuk mendapat keselamatan kekal. Ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan kalau orang yang tidak berlatar belakangkan gereja atau Injil, memang sangat-sangat membingung, mengelirukan ungkapan Tuhan Yesus Kristus ini. Boleh saja orang mengatakan bahwa ajaran kita ini sangat sesat sekali. Diajak untuk makan daging dan minum darah. Tapi bagi kita yang percaya, memang bukan itu yang dimaksudkan, bukan secara harfiah. Oleh karena pada waktu Yesus Kristus mengadakan perjamuan pertama itu, dia di dalam tangannya adalah roti. Dan kalau dia bilang inilah tubuhku, tidak katakan itu orang murid-muridnya paham bahwa yang dia maksudkan ialah roti itu. Jadi apa maksud semua ini? Apa maksud memakan daging dan meminum darah? Nah, di beberapa gereja mereka memiliki penafsiran secara harfiah tentang ayat ini. Di mana pada waktu memakan daging roti ini, mereka percaya bahwa benar-benar ini bertukar menjadi daging Yesus. Dipanggil transubstitution. Itu sebabnya, dan mereka percaya bahwa kalau memakan ini dan minum darahnya, mereka akan memiliki hidup Kristus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam sakramen maut,
seorang yang sudah hampir ajalnya diberi makan roti dan darah dengan keyakinan bahwa orang itu akan diselamatkan. Wow, gereja Protestan tidak sependapat dengan ini. Tapi yang lebih dimaksudkan atau yang dikaitkan dengan ungkapan ini ialah kita kembali kepada ayat 40 di mana mengatakan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. So dalam ayat 40 disamahkan dengan memakan daging dan meminum darah dengan datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya yang sama-sama memberi kehidupan yang kekal. Ya, saudara-saudara, ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini untuk memperingatkan aku. Saudara-saudari, kalau sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, menjadikan dia juru selamat, tapi belum dibaptis, kenapa mau tangguh-tangguh? Kenapa perlu sembunyi-sembunyikan bahwa kamu sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Malangnya, walaupun bukan fatal kesilapan, tetapi sebagai protokol dan peraturan gereja untuk menjadi anggota ahli kepada sebuah gereja dan ada kelayakan, keizinan untuk mengambil serta dalam perjamuan kudus ini harus dibaptis. Jadi janganlah takut-takut, janganlah tangguh-tangguh untuk mau dibaptis jikalau sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjutkan dengan pengambilan perjamuan kudus. Pada malam Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, karena kesempatan pada pagi ini bagi kami untuk memperingatkan karya penyelamatanmu yang terbesar di salib kayu di Golgota. Di sana Engkau mempamerkan kasih-Mu yang begitu besar, rela meninggalkan segala kekayaan dan kemuliaan-Mu untuk seketika menjadi seperti dosa untuk kami manusia, dengan dalam rangka tujuan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, karena walaupun kami berada di dalam keadaan cemas oleh karena pandemik
COVID ini kami masih ada kesempatan, ada kebebasan untuk melakukan hal memperingati perjamuan kudus ini walaupun atas talian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang sudah mengambil bahagian baik di dalam perjamuan kudus ini, baik yang sudah mengikut dalam puji-pujian dan yang akan mendengar firman-Mu seterusnya, supaya kami mendapat berkat berganda pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita ada peluang untuk sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Walaupun kita beribadah atas talian, tapi saya percaya dimanapun kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Baik saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena sekali lagi pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin kami sampai di sini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang lalu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah firman-Mu ini mendorong kami, menguatkan kami, khususnya semasa kami dalam menghadapi keadaan sekarang ini yang masih tidak menentu. Berdoa supaya Tuhan pakai firman Tuhan untuk mendorong kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur semuanya ini. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang keempat hingga 6. Kemudian kita lanjutkan dalam Kisah Rasul-Rasul 2:44 hingga 45. Efesus 4 ayat 4 hingga 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dalam Kisah Rasul pasal 2:44 hingga 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, tema khotbah pada pagi ini adalah gereja sebagai community orang percaya. Tema ini sebenarnya merupakan suatu sambungan dari khotbah minggu lalu yang berada di bawah tema secara umum pada bulan ini, gereja Anda, keluarga Anda. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah mendengar atau biasa tentang panggilan gereja adalah sebuah community orang percaya. Tetapi apa maksudnya? Bagaimana kumpulan individu yang percaya dan berbeda itu dapat menjadi satu community? Apa yang mengikat mereka bersama? Dan apa keperluan gereja sebagai community orang percaya? Inilah antara lain yang kita akan lihat secara umum dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah,
sebenarnya konsep mengenai community dalam gereja berakar dari berbagai konsep, yang terutamanya adalah konsep persekutuan atau koinonia. Dalam surat-surat Paulus memperlihatkan hubungan orang percaya antara satu sama lain yang berkongsi pengalaman keselamatan. Dan ini sering disebut dalam bahasa Yunani dengan kata koinonia. Dalam konteks budaya Yahudi atau Yunani, konsep ini mempunyai makna yang luas. Ia juga sebenarnya berkaitan dengan pelbagai jenis urusan yang biasa. Namun di dalam perjanjian baru, penekanan ini terletak pada partisipasi di dalam sesuatu, bukan pergaulan dengan seseorang yang sering menjadi penekanan dalam konsep kontemporari tentang persekutuan. Nah, di dalam tulisan Paulus, kita selalu melihat idea partisipasi ini dalam reality rohani. Seperti dalam perjamuan Tuhan kepada orang-orang di Korintus. Di sini perjamuan Tuhan menandakan persekutuan dengan Yesus Kristus, di mana perkongsian makan roti dan minum bersama adalah perkongsian dalam tubuh dan darah Kristus. Orang percaya di Filipi adalah contoh persekutuan lain dari segi partisipasi. Tetapi kali ini merujuk kepada perkongsian dalam persekutuan Roh Kudus. Itu kita boleh lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-7. Namun kedua-dua contoh tadi lebih banyak berbicara tentang partisipasi di dalam Roh Kudus, bukan persekutuan yang diciptakan oleh Roh Kudus. Jadi berkongsi dalam Roh sebenarnya adalah faktor penentu dalam kehidupan mereka bersama. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang percaya yang dibentuk menjadi sebuah community saling terikat atau saling memiliki. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam hal ini ada beberapa hal yang mengikat persekutuan ini. Yang pertama adalah aturan Tuhan. Oleh karena aturan Tuhan itu, ia menjadi ahli community apabila dia bersetuju dengan aturan itu. Ini dalam kata lain melangkah ke step pemuridan, yaitu bermula daripada pertobatan, dibaptis, dan kemudian mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yang kedua, pemusatan terhadap Kristus. Melalui memusatkan diri kepada Kristus, terbentuklah sebuah community iman. Dan sebenarnya itu adalah akibat daripada karya Kristus sendiri. Jadi gereja terikat karena iman anggotanya yang bukan dihasilkan oleh hasil jeripaya individu manusia. Dan juga karena bersama-sama berkongsi komitmen kepada Kristus sebagai Tuhan. Ini adalah community yang terbentuk akibat dari karya Kristus, yaitu penyaliban dan juga kebangkitan Kristus sendiri. Kemudian yang ketiga yang membuat community ini terikat adalah karya Roh Kudus. Dengan karya Roh Kudus, kepercayaan dan pengakuan umat Tuhan tercetus dalam gereja. Bukan karena setiap umat mau menjadi anggota gereja, tetapi melalui pengakuan dari berbagai lapisan orang, Roh Kudus menjadikan mereka menjadi satu tubuh. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
dalam Alkitab jelas bahwa konsep community ini mempunyai aspek individu dan juga kooprat. Dan bahwa peranan Roh Kudus tidak terpisahkan. Sepanjang Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, karya utama Roh Kudus ini memberikan kehidupan bersama-sama kepada umat Tuhan. Terdapat banyak kisah sebenarnya dalam Perjanjian Lama mengenai ruah ataupun roh yang memperkasa orang-orang tertentu. Dan sebenarnya di kalangan umat Israel sendiri pun memang ada kerinduan untuk diberikan suatu kehidupan dalam roh. Namun dalam Perjanjian Baru, konsep ini diteruskan, yaitu pemberian hidup, pemberian kuasa, daya hidup kepada individu. Roh menghidupkan, seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 3:6, Yohanes 6:63. Di samping itu, juga terdapat pemberian roh secara kooprat. Kisah para rasul atau kisah pada hari Pentakosta itu sebenarnya terkenal karena penekanan tentang pencurahan Roh Kudus secara kooprat yang kemudian menghasilkan suatu kehidupan community. Seperti apa yang kita lihat dalam Kisah Rasul 2:42 hingga 47. Roh Kudus membentuk kesatuan tubuh Kristus. Apa yang tercatat di dalam Efesus 4:1-4. Dan juga menyediakan koinonia ataupun persekutuan yang menjadikan kita satu. Seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 2:1-2. Dan dalam konteks pengakuan, ianya dikenali sebagai keesaan atau kesatuan yang merupakan pemberian roh kepada gereja. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 4:4-6 yang sudah kita bacakan tadi. Sehingga menjadi satu tubuh dan satu roh sebagaimana telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. So inilah antara lain yang menjadi pengikat atau maksud daripada gereja sebagai suatu community. Nah, apakah keperluan gereja sebagai community orang percaya? Nah, hal ini sebenarnya sedikit sebanyak kita boleh melihat atau merujuk dari kehidupan gereja mula-mula seperti apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2:44 hingga 45. Antara lain keperluan-keperluan di sini adalah ada rasa rindu, haus akan Allah, akan firman-Nya, sehingga anggota jemaat gereja terdorong untuk melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan sukarela. Selain daripada itu juga berdoa, kemudian mengadakan saat teduh, membaca firman Tuhan dengan rajin dan didorong oleh rasa rindu untuk menjadi lebih dekat, lebih mengenal Allah. Selain daripada itu juga kita melihat semangat untuk berkumpul dan bersekutu dengan sesama anggota jemaat gereja yang lain. Saling mendukung dalam iman, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan membantu yang berkekurangan. So inilah antara lain yang sebenarnya yang kita lihat suatu keperluan di dalam gereja community. Selain daripada itu juga ada keperluan dalam pembinaan iman. Ada dua alasan sebenarnya yang diambil untuk tujuan pembinaan, yaitu alasan individu dan juga alasan community. Dari segi individu, sikap dan dinamika perkembangan iman, sebenarnya iman pribadi sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan dipenuhi. Karena inilah
antara lain yang diperlukan sementara menghadapi tantangan-tantangan di atas dunia ini. Dari segi community, misi dan pelayanan gereja itu adalah sesuatu yang ditekankan. Sehingga apabila ada pembinaan iman, maka gereja boleh menjadi gereja yang dinamik dan aktif di dalam kehidupan di dunia ini, khususnya dalam bukan hanya terlibat dalam hal-hal sosial ataupun dalam kerjaya sehari-hari, tetapi juga dalam hal menegakkan kebenaran tentang iman mereka. Keperluan dari segi perubahan hidup. Perubahan hidup itu sebenarnya terjadi karena kita membuka diri terhadap kebenaran firman Tuhan yang hidup, serta dengan ketaatan kita terhadap Dia yang adalah firman yang hidup. Kita sebagai orang-orang percaya menjadi ciptaan baru dalam Kristus adalah otomatis masuk dalam suatu persekutuan dengan Kristus itu sendiri, dan kita meninggalkan hal-hal yang lama dan menerima hal-hal yang baru dari Kristus sendiri. Seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:17, Roma 12:1 hingga ayat yang kedua. Kita sebagai community, orang-orang percaya, merasa tidak saja hidup kita dipenuhi dengan warna-warni perkembangan dunia, tapi juga harus ada perubahan. Karena perubahan hidup orang percaya sebenarnya mengarahkan kepada suatu hidup seperti Yesus Kristus, atau semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan bukannya perubahan untuk mengikuti dunia ini. Namun perubahan kita tidak terlepas daripada peranan ataupun pertolongan Roh Kudus sendiri. Keselamatan kita Tuhan yang memberi dengan tanpa syarat. Itu sebabnya kenapa kita harus menyerupai gambaran dari Yesus. Juga karena masih banyak sifat dan karakter Tuhan yang belum kita ketahui, dan itu harus kita kenal supaya kita dapat menghadapi berbagai masalah hidup di dunia ini. Dalam keinginan kita untuk berubah, memang tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi ia memerlukan tempat untuk mengubah kita, untuk belajar menjadi community umat percaya yang mantap dan semakin serupa dengan Kristus. Gereja kita di Siba sebenarnya telah menyediakan kemudahan-kemudahan ini. Antara lain itu adalah ibadah di gereja yang kita selalu lakukan. Tapi karena masalah sekarang ini, kita memang tidak dapat beribadah di gereja. Tapi selain daripada itu, kaidah lain juga telah disediakan seperti Bible study, kelompok Siba, prayer meeting, bahkan juga hal-hal yang lain, pembelajaran secara personal sebenarnya itu semua menjadi suatu tempat atau wadah di mana kita dapat semakin diubah. Selain daripada itu, ada juga keperluan pembangunan diri. Manusia memiliki unsur dalam dirinya, yakni jasmani, jiwa, dan roh. Dan yang lain, dimensi individual dan sosial. Jadi diperlukan pembinaan yang benar-benar menyentuh dan memperkayakan aspek pengetahuan, pengertian, perasaan, sikap hati, minat-minat, relasi-relasi, dan juga perilaku ataupun keterampilan sosial, budaya, serta terutama aspek hal-hal yang bersifat rohani. Kita sendiri perlu adanya pengembangan, bukan hanya sekadar pengetahuan. Landasan dari pengembangan ini sebenarnya adalah dari Kristus sendiri, seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 3:11, Kolose 2:6 ayat 7. Jadi pembinaan community percaya, orang-orang percaya diharapkan menuntun kita semakin kagum kepada pribadi Kristus dan
buah-buah pertobatan kita semakin nampak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya keperluan tentang tugas dan tanggung jawab. Nah, Tuhan membentuk community umat percaya untuk menunaikan panggilan hidup, guna mempermuliakan Dia dalam segala aspek. Dalam Kristus, Tuhan memanggil orang-orang percaya menjadi rekan sekerjanya melalui segala perbuatan baik dan kebijaksanaan. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 2:10, Titus 2:14. Itulah sebabnya Tuhan mendidik orang beriman supaya giat dalam segala macam pekerjaan baik, sesuai dengan kasih karunia, kebenaran, dan keadilannya, agar dapat berperan sebagai garam dan terang dunia. Kita janganlah lupa bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat umum dan mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan community sekitar kita. Dan yang paling dekat ialah keluarga kita sendiri yang harus kita bertanggung jawab terlebih dahulu. Yang terakhir adalah keperluan menjawab gereja atau keperluan gereja. Tuhan memanggil ataupun panggilan gereja. Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai community orang percaya ke dunia di mana kita berada untuk menjadi saksi-saksinya. Yaitu memberitakan berbagai ragam hikmat dan kuasa Tuhan sendiri. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 3:10, 1 Petrus 2:9. Dengan tujuan menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan hingga kedatangannya yang kedua kali. Seperti apa yang dikatakan dalam Matius 28:19 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah semua keperluan yang patut ada dalam gereja sebagai community. Jadi sebagai penutup untuk renungan kita pada pagi hari ini, gereja sebagai community orang percaya adalah community dalam community umum ataupun yang lebih besar. Mungkin saja kita merupakan community yang minority di tengah-tengah community majority, tetapi peranan kita sangatlah besar. Oleh itu, marilah kita memberikan diri dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui kita, hingga kita mampu menjadi garam dan terang yang terus aktif dan efektif di tengah-tengah community yang besar di sekitar kita ini. Khususnya dalam masa-masa sekarang ini, di mana bukan hanya community orang percaya yang memerlukan kita, tetapi juga community secara umum juga sangat memerlukan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dan mendorong kita untuk memahami kita sebagai gereja atau orang-orang percaya dalam suatu community. Walaupun kita disebut sebagai community orang-orang percaya. Terima kasih dan mari kita berdoa sebelum mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang sudah kami mendengar. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus-menerus memberikan kami hikmat untuk memahaminya. Dan kami boleh menerapkan firman-Mu ini ke dalam hidup kami. Sehingga kami sebagai gereja ataupun community orang percaya yang berada dalam community umum, kami terus-menerus menjadi berkat, bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami, supaya dimanapun kami berada, Ia akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, semua ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.